Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebagai pemilik rumah, saya memiliki otoritas untuk merawat rumah saya sesuai dengan keinginan saya tentunya. Saya menyadari bahwa terkadang saya mengabaikan beberapa hal, namun dengan cepat menangani hal lainnya. Rumah membutuhkan pemeliharaan dan perawatan, tetapi Tuhan tidak menentukan apa yang harus diperbaiki dan kapan. Itu adalah tanggung jawab saya. Rumah saya berada di bawah otoritas saya, meskipun rumah itu adalah anugerah, berkat yang Tuhan berikan. Dengan cara yang sama, kehidupan dan kesehatan kita berada di bawah otoritas kita. Agama telah mengajarkan Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita, dan apakah kita memiliki kesehatan, kemenangan, atau kemakmuran. Namun ajaran agama yang fatalistik itu salah. Tuhan telah memberikan otoritasnya kepada umatnya. Kita yang menegakkan kehendaknya, atau justru kita memilih pasif dan membiarkan musuh mencuri, membunuh, dan membinasakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Pilihan kita sendiri yang menentukan. Setelah pemahaman terbuka dalam hal ini, banyak sekali pertanyaan terjawab. Petrus menyatakan kepada orang lumpuh di pintu gerbang indah, "Apa yang aku miliki, aku berikan kepadamu." Itu bukan kekuatan yang unik bagi Petrus. Itu adalah kuasa dan otoritas yang melekat pada semua orang yang telah lahir baru, termasuk kita. Sekarang, bagi Dia yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau pikirkan, menurut kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita. Kuasa menentukan kehidupan dan kematian ada di lidah kita. Otoritas untuk berbicara kepada gunung ada di dalam kita. Otoritas untuk meletakkan tangan pada orang sakit ada di dalam kita. Otoritas untuk menegakkan kehendak Allah yang baik dan sempurna dalam hidup ini ada di dalam kita. Seorang perwira yang non-Yahudi memahami hal ini lebih dari semua orang di Israel. Katakan saja sepatah kata dan hambaku akan sembuh. Saya juga seorang yang berada di bawah otoritas. Saya memiliki prajurit-prajurit di bawah saya, dan saya berkata kepada yang satu, "Pergi," dan ia pergi, dan kepada yang lain, "Datang," dan dia datang, dan kepada hamba saya, "Lakukan ini," dan ia melakukannya. Matius 8 ayat 9. Daripada memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita harus memahami bahwa Tuhan telah melakukan segalanya melalui Kristus, dan Dia telah memberikan otoritasnya kepada kita. Jika kita tidak menegakkan kehendaknya, siapa yang akan melakukannya?
Lihatlah, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakanmu. Lukas 10 ayat 9. Apa yang telah didelegasikan kepada para murid sekarang melekat dalam diri orang-orang yang telah lahir baru, termasuk kita. Begitu kita menyadari bahwa kuasa untuk menyembuhkan, untuk terbebas dari rasa takut, terbebas dari depresi dan dari kemiskinan yang ada di dalam diri kita akan jauh lebih proaktif dalam mendeklarasikan firman Tuhan dan melepaskan kuasa itu. Yeremia 23 ayat 29 berkata, "Bukankah firmanku seperti api," firman Tuhan, "dan seperti palu yang menghancurkan batu?" Mari kita pergunakan otoritas dan kuasa yang telah Tuhan depositkan di dalam kehidupan kita. When you speak God's word over your life with authority, you are declaring His promises, and His power is unleashed in your circumstances. Quote dari Charles Spurgeon. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan atas hidup kita dengan penuh otoritas, kita sedang menyatakan janji-janjinya, dan kuasanya dilepaskan dalam situasi yang kita alami. Siap praktek? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.